Bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu ada penggaris, spidol, lem, gunting, dan kertas origami secukupnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Contohnya, ada 1/5 ditambah 1/5. Dalam operasi penjumlahan ini membutuhkan dua kertas origami dengan warna yang berbeda. Ada yang berwarna hijau dan berwarna biru. Untuk warna hijau menunjukkan nilai 1/5 dan untuk warna biru juga menunjukkan 1/5. Kedua kertas origami tersebut dilipat sesuai dengan nilai penyebutnya. Contoh, untuk warna hijau, karena nilai penyebutnya 5, maka kita lipat menjadi 5 bagian secara vertikal. Dan untuk warna biru, karena nilai penyebutnya juga 5, maka kita lipat juga menjadi 5 bagian secara vertikal. Setelah melipat kedua kertas origami tersebut menjadi 5 bagian, langkah selanjutnya yaitu dengan mengarsirkannya sesuai dengan nilai pembilangnya. Untuk warna hijau, karena nilai pembilangnya 1, maka kita mengarsir ke 1 bagian saja. Dan untuk warna biru, karena nilai pembilangnya juga cuma hanya 1, maka kita dapat mengarsirkannya 1 bagian saja. Setelah diarsir, kita dapat memotong salah satu dari kedua kertas tersebut untuk ditempelkan ke kertas yang masih utuh. Setelah kita potong bagian yang telah diarsir, maka kita tempelkan ke kertas yang masih utuh dengan menggunakan lem kertas. Setelah kita tempelkan ke bagian yang masih utuh, maka didapat 2 arsiran dari 5 bagian. Maka, operasi penjumlahan pecahan dari 1/5 ditambah 1/5 untuk pembilangnya yaitu jumlah arsirannya yaitu ada 1, 2. Dan untuk penyebutnya yaitu jumlah keseluruhan bagian yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka, dapat disimpulkan, hasil dari operasi penjumlahan 1/5 ditambah 1/5 adalah 2/5. Untuk operasi penjumlahan pecahan selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Contohnya, ada 1/2 ditambah 1/5. Untuk operasi penjumlahan ini membutuhkan dua kertas origami dengan warna yang berbeda. Untuk warna oranye menunjukkan nilai 1/2 dan untuk warna merah menunjukkan nilai 1/5. Kedua kertas tersebut kita lipat atau kita bagi secara vertikal sesuai dengan nilai penyebutnya. Contoh, untuk warna orange, karena nilai penyebutnya 2, maka kita lipat menjadi 2 bagian. Untuk warna merah, karena nilai penyebutnya 5, maka kita bagi menjadi 5 bagian. Setelah kita lipat sesuai dengan nilai penyebutnya, maka kita dapat mengarsirkannya sesuai dengan nilai pembilangnya. Contoh, untuk warna orange, karena nilai pembilangnya 1, maka kita arsir 1 bagian. Untuk warna merah, karena nilai pembilangnya juga hanya 1, maka kita arsir 1 bagian saja. Setelah kita arsir kedua kertas origami tersebut sesuai dengan nilai pembilangnya, karena operasi penjumlahan ini dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara barter atau bertukar. Untuk warna orange, kita lipat secara horizontal menjadi 5 lipatan. Untuk warna merah, kita lipat secara horizontal menjadi 2 lipatan. Setelah kita lipat secara bertukar, maka mendapatkan hasil pecahan yang berbeda. Untuk warna orange menjadi 5/10 dan untuk warna merah menjadi 2/10. Setelah itu, kita potong bagian arsir yang paling sedikit dan ditempelkan ke arsiran yang paling banyak. Setelah kita potong bagian arsiran yang paling sedikit, kita berikan lem lalu kita tempelkan ke kertas yang arsirannya paling banyak. Seperti ini. Setelah ditempel, maka didapat 7 arsiran dari 10 bagian. Maka 1/2 ditambah 1/5 adalah, untuk pembilang adalah jumlah banyak arsiran, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per
Untuk penyebutnya yaitu keseluruhan bagian, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka, dapat disimpulkan, 1/2 ditambah 1/5 adalah 7/10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Contohnya, 21/5 ditambah 12/5. Untuk 3 kertas origami warna kuning itu menunjukkan nilai 21/5. Selanjutnya, untuk 2 kertas origami warna hijau menunjukkan nilai 12/5. Selanjutnya, kita hanya membutuhkan salah satu dari kedua kertas origami tersebut untuk melakukan operasi pecahan campuran. Untuk bagian kertas origami warna kuning, karena nilai penyebutnya yaitu 5, maka kita lipat secara vertikal menjadi 5 bagian. Lalu, untuk kertas warna hijau, karena nilai penyebutnya yaitu 5, maka kita lipat menjadi 5 bagian secara vertikal. Setelah kita lipat menjadi beberapa bagian, maka kita dapat mengarsirkannya sesuai dengan nilai pembilangnya. Untuk warna kuning, karena nilai pembilangnya 1, maka kita dapat mengarsirkan 1 bagian saja. Untuk warna hijau, karena nilai pembilangnya itu 2, maka kita dapat mengarsirkan 2 bagian. Setelah kita arsir sesuai dengan nilai pembilangnya, maka kita dapat memotong salah satu bagian kertas origami yang memiliki nilai arsiran yang paling sedikit dan ditempelkan ke kertas origami yang memiliki nilai arsiran yang paling banyak. Setelah kita potong bagian arsir yang paling sedikit, kita tempelkan ke kertas origami yang memiliki nilai arsiran yang paling banyak. Maka didapat 3 arsiran dari 5 bagian. Maka didapat 21/5 ditambah 12/5 adalah 2 buah warna kuning ditambah 1 buah warna hijau menjadi 3 bilangan bulat. Untuk pembilangnya yaitu keseluruhan jumlah banyaknya yang diarsir, yaitu ada 1, 2, 3. Dan untuk penyebutnya yaitu keseluruhan bagian yang ada, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat disimpulkan 21/5 ditambah 12/5 adalah 33/5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Contohnya ada 1/2/4 ditambah 21/5. Untuk 1/2/4 membutuhkan 2 kertas origami, dan untuk 21/5 membutuhkan 3 kertas origami. Selanjutnya, kita hanya membutuhkan masing-masing 1 kertas saja dari setiap bilangan pecahan. Untuk kertas warna hijau, karena penyebutnya 4, maka kita melipatnya menjadi 4 bagian secara vertikal. Untuk warna pink, kita melipatnya menjadi 5 bagian secara vertikal. Setelah yang warna hijau kita lipat menjadi 4 bagian dan warna pink kita lipat menjadi 5 bagian, maka langkah selanjutnya kita dapat mengarsirkannya sesuai dengan nilai pembilangnya. Untuk warna hijau, karena pembilangnya 2, maka kita dapat mengarsirkan 2 bagian. Untuk warna pink, karena pembilangnya 1, maka kita dapat mengarsir 1 bagian. Setelah diarsir, langkah selanjutnya yaitu dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara bertukar atau barter. Untuk warna hijau, kita lipat secara horizontal dengan 5 lipatan, dan untuk warna pink, kita lipat secara horizontal yaitu dengan 4 lipatan. Setelah disamakan penyebutnya, maka dapat mendapatkan hasil pecahan yang baru. Kesimpulannya, kertas hijau menjadi 10/20. Dan untuk kertas yang berwarna pink, yaitu menjadi 5/20. Setelah sama penyebutnya, maka kita dapat memotong kertas arsiran yang paling sedikit untuk ditempelkannya ke kertas arsiran yang paling banyak. Setelah dipotong, kita dapat menempelkannya ke bagian kertas arsiran yang paling banyak.
Setelah ditempel maka didapat untuk 1/2/4 ditambah 2/1/5 adalah 2 kertas pink ditambah warna hijau menjadi 3 bilangan bulat. Untuk pembilangnya yaitu keseluruhan jumlah yang diarsir, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan untuk penyebutnya yaitu keseluruhan bagian yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka kesimpulannya untuk operasi penjumlahan ini 1/2/4 ditambah 2/1/5 sama dengan 3/14/20. Selanjutnya, operasi pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, yaitu 3/4 dikurang 1/4. Adapun bahan-bahan yang perlu kita siapkan, ada origami, ada spidol, ada lem, dan ada gunting. Nah, kita siapkan 2 kertas warna yang dimana warna merah dan warna biru. Kertas warna merah menunjukkan 3/4, sedangkan warna biru menunjukkan 1/4. Kemudian pada masing-masing kertas dilipat sebanyak 4 lipatan. Kenapa 4 lipatan? Karena penyebutnya sama, yaitu 4. Masing-masing kertas dilipat secara vertikal. Setelah itu kita arsir kertas berwarna merah sebanyak 3 arsiran dan kertas berwarna biru diarsir sebanyak 1 arsiran. Lalu setelah itu kita potong arsiran yang paling sedikit, yaitu 1/4. Karena di sini pengurangan, jadi kita tempelkan dengan cara dibalik. Lalu kertas yang berwarna merah kita tutup dengan kertas arsiran yang berwarna biru seperti ini. Lalu kita tempel. Maka hasil dari 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4 dan bisa disederhanakan menjadi 1. Selanjutnya, operasi pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, yaitu 2/3 dikurang 1/5. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas yang berwarna pink dan warna hitam. Kertas pink menunjukkan 2/3 dan yang hitam menunjukkan 1/5. Lalu yang pink kita lipat sebanyak 3 lipatan untuk 2/3 dan 5 lipatan untuk 1/5. Warna pink dilipat secara vertikal dan warna hitam dilipat secara horizontal. Yang berwarna pink sebanyak 2 arsiran dan yang warna hitam sebanyak 1 arsiran. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Untuk yang 2/3 kita lipat secara horizontal sebanyak 5 lipatan dan untuk yang kertas berwarna hitam kita lipat 3 lipatan secara vertikal. Setelah itu kita potong arsiran yang paling sedikit yang menunjukkan 1/5. Setelah dipotong, lalu ditempelkan dengan cara dibalik. Maka hasil dari 2/3 dikurang 1/5 sama dengan 1/15. Operasi pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, yaitu 2/5 dikurang 1/5. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas berwarna pink yang menunjukkan 2/5 dan 1 kertas berwarna oranye untuk menunjukkan 1/5. Kemudian dari masing-masing setiap kertas kita lipat sebanyak 5 lipatan karena penyebutnya sama. Lalu kita arsir kertas yang berwarna pink sebanyak 2 arsiran dan kertas berwarna oranye sebanyak 1 arsiran. Kemudian setelah diarsir kita potong arsiran yang paling sedikit, yaitu arsiran yang menunjukkan 1/5.
Setelah dipotong, kita tempelkan dalam arsiran yang masih utuh dengan cara dibalik. Kemudian kita ambil kertas yang masih utuh yang berwarna pink. Maka hasil dari 2 per 5 dikurang 1 per 5 adalah 1 per 5. Operasi penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda, yaitu 1 per 3 dikurang 2 per 4. Pertama-tama kita ambil satu kertas yang menunjukkan 1 per 3 dan 2 kertas yang menunjukkan 2 per 4. Kemudian kertas yang berwarna pink dilipat sebanyak 3 lipatan dengan arah vertikal dan 4 lipatan kertas yang berwarna hijau dengan arah horizontal. Setiap masing-masing kertas kita arsir sebanyak 1 bagian. Setelah itu, kertas yang berwarna merah pink kita lipat sebanyak 4 lipatan dengan arah horizontal dan kertas yang berwarna hijau kita lipat 3 lipatan secara vertikal. Kemudian, potong arsiran yang paling sedikit, yaitu 1 per 3, lalu ditempelkan ke arsiran yang masih utuh 1 per 4. Ditempelkan dengan cara dibalikan. Kemudian, ambil kertas yang berwarna hijau dengan masing-masing sebanyak 1 lembar. Maka hasil dari 1 per 3 dikurang 2 per 4 sama dengan 1 per 12. Selanjutnya yaitu adalah operasional pembagian dalam pecahan. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas origami dan juga spidol. Untuk yang pertama yaitu bilangan bulat dengan pecahan. Contoh soalnya 3 dibagi 1 per 4. Selanjutnya kita siapkan 3 lembar kertas origami. Kemudian kita lipat satu lembarnya menjadi 4 lipatan. Setelah itu kita ambil satu kertas yang menunjukkan 1 per 4. Kita arsir satu arsiran dengan kemungkinan bisa di kotak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka satu kertas ini terdiri dari 4 kemungkinan. Jadi kalau 3 kertas berarti 3 dikali 4 menjadi 12. Maka hasil dari 3 dibagi 1 per 4 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu pecahan dengan bilangan bulat. Dengan contoh soal 2 per 3 dibagi 3. Pertama kita siapkan dulu satu kertas origami, kemudian kita lipat sebanyak 3 lipatan. Setelah dilipat, kita arsir sebanyak 2 arsiran. Setelah itu, karena pembagiannya 3, maka setiap satu lipatan kita lipat lagi menjadi 3 bagian.
Cara menghitungnya yaitu kita ambil arsiran yang pertama, kemudian kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 arsiran dengan penyebut yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasil dari 2/3 dibagi 3 yaitu 3/9. Selanjutnya yaitu pecahan dengan pecahan dengan contoh soal 2/3 dibagi 1/2. Pertama, siapkan satu kertas origami, lalu kita lipat menjadi 3 lipatan. Setelah itu, kita arsir sebanyak 2 arsiran. Setelah diarsir, kita lipat lagi kertas yang sama menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda. Setelah dilipat, kita arsir lagi sebanyak 1 arsiran. Untuk yang pembilangnya, kita hitung arsiran yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk penyebutnya, kita hitung arsiran yang kedua, yaitu 1, 2. Maka hasilnya 4/2. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Adapun contoh soalnya 2 kali 2/5. Lalu berapakah hasilnya? Mari langsung kita kerjakan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kebetulan di sini saya menggunakan media origami. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 kertas origami, yang satu berwarna biru dan yang satu berwarna pink. Masing-masing dari origami ini saya akan lipat-lipat menjadi 5 bagian. Hasilnya adalah seperti ini. Dilipat menjadi 5 bagian. Kemudian kita arsir 2 bagian di masing-masing origami. Setelah kita arsir, ini tujuannya untuk menandakan bahwa yang diarsir ini adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita akan menentukan hasilnya. Adapun caranya adalah bilangan bulat ini harus kita kalikan terlebih dahulu untuk mempermudah kita menentukan hasilnya. Lalu langkah selanjutnya, salah satu dari origami ini harus kita potong. Lalu yang kita potong adalah bagian yang sudah kita arsir. Setelah kita potong, kemudian potongan ini kita tumpuk jadi satu di origami yang belum dipotong. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari perkalian 2 kali 2/5, yaitu 4/5 dengan bilangan bulat. Adapun contoh soalnya 2/3 kali 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saya di sini sudah menyediakan media pembelajaran yaitu kertas origami, dan di sini kertas origaminya sudah saya lipat menjadi 3 bagian seperti ini.
3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian yang 2 ini saya arsir. Yang 2 ini adalah kita sebut sebagai bilangan bulatnya. Yang 3, garis 3 ini sebagai pecahannya. Kemudian kita lipat lagi setelah diarsir 2 bagian tadi, kita lipat menjadi 5 bagian dengan arah yang berlawanan. Setelah itu kita hitung garis yang ada di arsiran. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah jelas di sini hasilnya adalah 2/3 kali 5 adalah 10/3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkalian pecahan dengan pecahan. Adapun contoh soalnya 2/4 kali 1/3. Lalu berapa hasilnya? Di sini saya sudah menyiapkan kertas origami lagi. Satu kertas origami yang akan saya lipat menjadi 4 bagian. Dan di sini saya sudah mempunyai yang sudah dilipat origaminya seperti ini. Saya lipat menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 bagiannya saya arsir. Baik, setelah saya mengarsir 2 bagian ini, maka saya akan melipat kembali dengan arah yang berbeda menjadi 3 lipatan. Kemudian setelah itu saya membuat 1 kali arsiran lagi dengan ditandai pulpen warna merah untuk membedakan arsirannya. Setelah itu kita hitung arsiran yang lebih dari 1. Di sini ada 1, 2. Ada 2 kotak yang arsirannya lebih dari 1. Kemudian kotak keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dapat disimpulkan bahwa 2/4 kali 1/3 adalah 2/12.